McD hanya ayam goreng. Starbucks cuma segelas kopi. Tapi kenapa ya orang-orang lebih memilih brand tersebut dibanding dengan merek lainnya? Untuk bisa punya brand image yang kuat kayak gitu, dibutuhkan waktu dan juga konsistensi yang dibangun. Kalau berhasil, perusahaan akan mampu mendapatkan loyalitas dari konsumen. Power People tahu nggak sih kalau istilah branding pertama kali dicetuskan pada abad ke-19 oleh peternak di Eropa? Para peternak tersebut memberikan tanda pada masing-masing hewan ternaknya supaya punya ciri khas tersendiri dan berbeda dari hewan ternak lain. Dari situ deh branding dikenal sebagai identitas diri yang membedakan antar individu, produk, ataupun tempat, sehingga punya ciri khasnya masing-masing. Biar lebih powerful, branding ditingkatkan lagi sebagai kegiatan komunikasi yang memperkuat dan mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Jadi problem pada saat pertama kali membuat brand itu biasanya adalah produk yang dikeluarkan oleh brand itu, marketnya ada apa enggak? Marketnya butuh atau tidak produk yang dikeluarkan itu tadi? Bagaimana cara mengatasinya? Itu adalah dengan melakukan research terlebih dahulu. Biasanya pada saat tahap ideation, pada saat ide pertama ingin mengeluarkan produk apa, ingin mengeluarkan brand apa, itu berdasarkan asumsi pribadi atau asumsi beberapa orang. Biasanya yang paling sering ditemukan tentang kesesuaian customer sama si produk ini adalah customernya menginginkan apa dan solusinya apa. Nah, solusinya ini biasanya sebuah produk atau sebuah brand yang diluncurkan. Kita ambil contoh air minum dalam kemasan, air mineral dalam kemasan. Dia memiliki ide bahwa air minum itu harusnya bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Pada saat itu air minum dalam kemasan itu bisa diolah secara pribadi di rumah. Namun customer pada saat itu belum tahu bahwa mereka menginginkan simplicity, kemudahan untuk mendapatkan air minum dalam kemasan. Nah, ini ide jangka panjang yang bisa dilihat dengan trends. Nah, trends ini adalah bagian dari research. Jadi pada saat pertama membuat brand nih gitu, lakukan research terlebih dahulu. Ada customernya, produk yang sesuai, bisa menyelesaikan problem apa yang ada di masyarakat, ada di customer. Cara mengidentifikasi customer yang ideal untuk sebuah produk. Balik lagi research. Nah, research yang dilakukan ini ada dua cara. Yang pertama, konsepnya yang paling gampang cocok logi gitu ya. Melakukan research yang kemudian mencocokkan apa hasil dari research yang dibuat dengan produknya. Kadang berhasil, kadang gagal. Nah, yang tepat sebenarnya itu adalah mengetahui trennya terlebih dahulu. Market butuh apa, baru dibuat produk yang sesuai dengan itu. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Dengan beberapa tools yang tersedia secara luas. Salah satu tools yang sering aku pakai gitu untuk mengidentifikasi market itu adalah trends.google.com. Nah, di trends.google.com ini mereka melakukan research terhadap sesuatu tren yang ada dalam area waktu tertentu, sehingga pada saat ingin membuat sebuah produk gitu, sesuai dengan tren market pada saat itu,
biasanya trends.google.com itu sering membuat riset-riset terlebih dahulu. Nah, selain itu juga ada tools di dalam trends.google.com itu yang memberikan research terhadap keywords maupun produk yang dicari orang dalam durasi waktu tertentu. Sehingga kita bisa input baik itu nama produk maupun functions dari produk itu, dan kemudian trends.google.com ini mengeluarkan angka sesering apa sih gitu keywords tertentu itu dicari orang. Biasanya kalau untuk mengidentifikasi market, aku menggunakan trends.google.com. Dalam setiap perusahaan, dalam setiap brand, itu biasanya ada divisi marketing, di mana functions-nya dia adalah melakukan research terhadap produk maupun trends tadi. Kemudian mengeluarkan ide-ide kreatif untuk bagaimana bisa masuk ke dalam potensial customer itu tadi. Baik itu berupa konten, baik itu berupa produk, baik itu berupa data, baik itu berupa research, macam-macam. Platform yang digunakan saat ini digital pun juga banyak. Ada yang melakukannya dengan sosial media lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook. Itu adalah functions yang dapat dikeluarkan oleh platform-platform ini untuk bisa menggapai audiensnya. Namun tetap, bagaimana cara mengengage-nya adalah menyesuaikan apa yang diharapkan oleh si customer, si potensial customer, ditranslate oleh tim marketing, oleh divisi marketing ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa produknya. Nah, bahasa yang dikeluarkan, baik itu berupa konten kah, mau konten video, mau konten tulisan, mau konten artikel, mau konten image, apapun itu adalah translations dari apa yang diinginkan customer ini tadi. Jadi analisa dulu, research terlebih dahulu, kemudian temukan si cocok loginya dengan si produknya. Nah, itu cara buat meng-engage si customernya. Jadi sesuaikan dengan si keinginan customernya. Translate menjadi bahasa marketing jadinya. Di platform apa saja, platform itu functions-nya cuma untuk memperluas jangkauannya. Namun tetap, kontennya adalah utama. Bahasa yang digunakan untuk menyesuaikan apa yang customer inginkan dengan produk yang dikeluarkan. Itu functions-nya marketing. Nah, di situ engagement-nya terjadi. Baik itu berupa pertanyaan kah, konten apapun itu harus bisa menjawab keinginannya, bukan kebutuhannya, keinginan dari si customer, dari si potensial audiens. Nah, identity dari sebuah brand atau sebuah produk itu adalah identity dari brandnya. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan identitasnya dari sebuah brand ke identitas dari market yang diinginkan, yaitu communications. Nah, itu engagement, itu communications, itu bahasa yang harus dicari di tengah-tengah. Cari bahasanya, cari kesamaannya, cari uniqueness-nya yang diinginkan oleh si customer. Bagaimana cara memelihara customer yang udah ada, retention, dengan terus-terusan mengingatkan function dari produk ini dengan keinginannya customer. Keinginan dari customer itu akan evolve, akan tambah luas. Makanya di dalam marketing itu tidak ada kepastian yang pasti gitu, kecuali perubahan.